Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Kekasih Idaman Calon Mertua. Bunga anggrek di pohon akasia tidak akan bertumbuh bila di dalam gua. Ingin orang tua senang dan anak bahagia, carilah kekasih idaman calon mertua. Lantas seperti apakah kekasih idaman untuk calon mertua? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita, saat ini puji Tuhan sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Neman Kusen. Pendeta Roni Neman MTH saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Provinsi Maluku Utara. Sedangkan Ibu Lersi Neman Kusen AMD saat ini melayani sebagai Direktur Departemen Bakti Wanita Advent GMAHK Conference Manado, Provinsi Maluku Utara. Kepada keluarga Pendeta Neman Kusen, Allah mengaruniai 3 orang anak, Bernice, Bridget, dan Bertley. Keluarga ini adalah keluarga yang rendah hati, semangat dan berdedikasi dalam pelayanan, serta suka berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Roni Neman dan Ibu. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Sehat? Sehat, puji Tuhan ya, sehat. Baik, senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini di program Kapas Cornelius Media. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan keluarga. Amin. Baik, kita akan memulaikan diskusi kita. Mari kita awali dengan doa pendeta dan ibu. Sahabat Kapas, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami dengan narasumber kami, keluarga pendeta Neman Kusen, agar apa yang kami bicarakan boleh menginspirasi, membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Allah, untuk kami boleh berbahagia, bertumbuh bersama, sambil menyiapkan diri kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Roni Neman dan Ibu, topik diskusi kita saat ini adalah kekasih idaman calon mertua. Nah, kira-kira mengapa topik ini penting untuk kita diskusikan dan apa saja sasaran atau objektif dari pembahasan kita saat ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, terima kasih. Dari judulnya saja adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Ya. Ada fakta yang menyatakan bahwa 75% perceraian terjadi karena adanya ketidakcocokan dengan mertua. Jadi, untuk mencari satu kekasih idaman, sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang orang tua inginkan bagi muda-mudi ke depan. Karena pilihan harus pas kepada orang tua dan pilihan juga harus pas kepada muda-mudi. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa mungkin jodoh ada di tangan Tuhan, tetapi ada hal yang perlu disadari oleh setiap pasangan muda-mudi yang akan masuk ke jenjang perkawinan, bahwa hal perkawinan itu harus mampu mempertimbangkan apa keinginan orang tua, sehingga rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Oleh karena rumah tangga itu harus membangun satu hubungan bukan antara lelaki dan perempuan, bukan itu, tetapi mampu menyatukan 2 rumpun keluarga besar. Oleh karena menyatukan 2 rumpun keluarga besar, maka
topik hari ini akan mampu membawa kita mengerti dari dua belah pihak. Sang pengantin barangkali dan dari pihak orang tua barangkali. Mungkin ada tambahan dari Ibu Pendeta. Ya, silakan. Kalau kita melihat topik kita pada saat ini, Ya. memang luar biasa yang dipilih. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua untuk pilihan dari anak-anak mereka? Yang pasti ada harapan-harapan dari orang tua yang mereka inginkan supaya anak-anak yang nantinya akan memasuki pernikahan, mereka akan hidup dengan bahagia. Dan untuk itu diperlukan diskusi antara orang tua dan anak itu sendiri untuk memilih pasangan yang tepat untuk dia nantinya ketika dia akan berkeluarga, supaya ketika mereka memasuki bahtera rumah tangga, anak mereka telah memilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua dan dia sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Jadi menariknya tadi fakta yang Pendeta sampaikan 75% ya. 76%. 76% ya. Perceraian terjadi karena ketidakcocokan hubungan dengan mertua. Itulah sebabnya diskusi kita ini akan memberi ruang bagi keluarga-keluarga Kristen, bahkan muda-mudi dan orang tua ya. Supaya mereka boleh mendiskusikan sebelum anak-anak mereka memasuki jenjang pernikahan, supaya boleh memilih pasangan yang ideal, cocok bagi orang tua, supaya mereka juga senang, anak-anak juga boleh berbahagia. Nah, apakah zaman sekarang Pendeta dan Ibu masih perlu nasihat orang tua atau mungkin masukan dalam hal memilih pasangan hidup? Karena sebagian orang muda dalam konteks modernisasi ini berpikir bahwa kita kan sudah cukup matang, sudah punya pendidikan, pekerjaan, mapan di dalam membangun kehidupan selanjutnya, tidak perlu lagi orang tua. Apa menurut Pendeta dan Ibu, masih relevankah nasihat orang tua dalam memilih pasangan hidup atau tidak? Silakan. Kalau menurut saya masih relevan. Karena ketika anak-anak kita yang dipercayakan dalam rumah tangga kita akan masuki bahtera rumah tangga, mereka sangat membutuhkan akan nasihat dari orang tua mereka sendiri. Seperti di dalam Alkitab, dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya dan pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amin. Jadi ketika anak-anak di dalam rumah tangga kita, terlebih khusus persiapan untuk mereka menikah nanti, kita mendidik mereka dan memberikan nasihat yang boleh membawa hidup mereka untuk lebih baik dan dituntun oleh Tuhan untuk memasuki apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam fakta yang didapat bahwa orang tua itu dalam hukum 10 hukum sebagai orang Kristen telah dicatat dalam hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi sebagai pertimbangan yang terbaik bagi anak, pertimbangan orang tua itu adalah hal yang penting. Bukan berarti ketika mereka sudah jadi dewasa, lalu mereka tidak lagi berpikir bahwa pertimbangan orang tua penting. Karena dari hal itu menghormati orang tua, ada upah, ada umur panjang. Jadi rumah tangga yang mereka akan bentuk adalah rumah tangga yang harus ada pertimbangan-pertimbangan, walaupun dalam tanda kutip pertimbangan-pertimbangan itu mungkin tidak semua sesuai dengan selera orang muda. Tapi seharusnya pertimbangan orang tua itu menjadi basis dalam membangun satu rumah tangga. Baik, itu jadi dari perspektif kekristenan dan juga secara sosial ya Pendeta dan Ibu. Nah, saya penasaran, ini pertanyaan sedikit personal ya Pendeta dan Ibu. Kira-kira pada waktu sebelum menikah, berapa lama pacaran dan berapa lama pengenalan antara orang tua dari Ibu dan orang tua dari Pendeta? Supaya boleh melihat bahwa ternyata memang sangat relevan ya. Silakan. Sedikit bercerita Pendeta ya. Kalau saya dan Mem
dalam posisi bertunangan sangat posisinya singkat. Hanya tidak lebih dari setahun. Saya itu sudah semester akhir, tingkat 4. Tapi orang tua saya selalu memberikan garisan seperti ini. You adalah seorang pendeta. Jadi sebaiknya harus memilih pasangan yang latar belakang orang tua adalah orang yang setia kepada Tuhan. Apakah dia pemimpin gereja misalnya, supaya mampu menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang ada banyak sekali kriteria-kriteria yang mungkin tidak tepat buat saya, tapi ketika orang tua mengajukan itu, maka saya harus mengikuti dan memilah. Dan ketika saya membawa beliau, calon istri waktu dulu, ke rumah, orang tua saya langsung menerimanya karena sedikitnya ada nasihat yang dia berikan yang saya terima. Mungkin begitu. Dari Ibu mungkin? Kalau dari saya, waktu bertunangan dengan pendeta, saya memang memikirkan ini adalah tugas yang berat karena mendampingi seorang pendeta. Tetapi karena di dalam keluarga kami selalu memiliki rasa atau selalu melayani pendeta-pendeta yang datang ke rumah kami, selalu tinggal di rumah kami. Jadi saya melihat bagaimana saya mau menjadi seorang istri pendeta. Dan ketika saya katakan kepada orang tua saya, calon yang nantinya akan mendampingi saya adalah seorang pendeta. Dan mereka sangat senang karena boleh melayani akan orang-orang yang nantinya dipercayakan dalam pelayanan nanti. Baik, jadi artinya kedua belah pihak ada andil besar pada waktu mau menikah ya. Benar. Selain nasihat, ada kesenangan ketika orang tua dari Ibu tahu bahwa oh ini calon hamba Tuhan pasangannya nanti. Baik, terima kasih sudah sedikit berbagi pendeta dan Ibu. Nah sekarang apakah ada riset tentang data unik atau fakta unik sehubungan dengan hubungan menantu idaman dan calon mertua, pendeta? Silakan. Saya membaca satu artikel yang ada di www.womenexcel.com. Di sana didapati bahwa mereka mengadakan penelitian kepada menantu-menantu yang usianya kurang lebih 20-30 tahun. Dengan dua variabel. Ada yang tidak diinginkan oleh pihak mertua, dan ada yang diinginkan oleh pihak mertua. Dan dari hasil itu mereka dapati bahwa yang tidak diinginkan oleh mertua, walaupun dia sudah buat yang terbaik, mengikuti semua keinginan mertua, tetap saja tidak ada kecocokan di dalamnya. Tapi yang menantu yang lain yang mengikuti mertua, keinginan mertua, walaupun seringkali menantu itu melakukan satu kesalahan misalnya, tetap tidak menjadi alat yang besar untuk jadi konflik dalam rumah tangga mereka. Mereka hidup akur dan damai oleh karena pengaruh orang tua atau mertua ketika dia mengidamkan akan calon mertua itu. Jadi kita dapati bahwa referensi mertua itu dalam memilih kekasih idaman sangat besar. DP pengaruh. Baik, baik. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Cukup ya? Pendeta dengan apa yang pendeta katakan unik juga ya. Ternyata ada preferensi atau kalau orang tua sudah suka mengidamkan itu bisa jadi seterusnya akan sama perasaannya ya. Betul. Dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka. Baik Pendeta Roni Neman dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kekasih idaman calon mertua. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda
Buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kekasih idaman calon mertua. Masih bersama Pendeta Roni Neman dan Ibu. Pendeta dan Ibu, sekarang apa saja tantangan di dalam memilih kekasih idaman dari kacamata calon mertua? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, barangkali untuk menjawab ini lebih tepat dijawab oleh Ibu. Baik. Ya, lebih tepat dijawab oleh Ibu. Silakan. Iya, kenapa harus ibu yang menjawab? Karena menantu perempuan itu yang paling susah beradaptasi dengan calon menantunya. Oh begitu ya? Iya, itu tantangannya. Dan seorang menantu, dia mungkin memiliki kriteria kepada calon menantunya. Dan tantangannya adalah ibu menantu atau ayah menantu ini mereka selalu memberikan keinginan-keinginan apa yang mereka inginkan dari calon menantu mereka. Dan ini menjadi tantangan di dalam mereka, anak mereka memilih pasangan nantinya di dalam keluarganya nanti. Dan mungkin ide-ide yang diberikan oleh orang tua ini kepada anaknya untuk anaknya bisa memikirkan apakah ide-ide yang diberikan atau keinginan-keinginan dari menantu ini atau orang tua itu sendiri untuk dia bisa mencari calon menantu yang sesuai. Tetapi dianjurkan kepada orang tua juga dia jangan sampai memaksakan keinginannya kepada anaknya. Dia hanya memberikan ide atau keinginan kepada anaknya untuk memilih yang terbaik sebagai pasangan di dalam hidupnya nanti. Itu mungkin yang menjadi tantangan ketika menantu ini menginginkan yang lain dan anaknya mungkin memiliki keinginan yang lain. Tetapi orang tua dia harus memiliki keterbukaan dengan anaknya supaya dapat memberikan jalan kepada anaknya untuk anak ini dia dapat memilih pasangan hidupnya nanti. Baik, jadi artinya ada kecocokan ya. Iya. Tantangannya menyesuaikan antara keinginan calon mertua dan pasangan yang nantinya akan menjadi teman hidup. Baik, Pendeta mungkin ada tambahan dari sisi seorang bapak. Ya. Kalau sisi seorang bapak, biasanya menantu itu tidak terlalu spesial buat seorang bapak. Bapak itu seringkali siapa saja yang dipilih oleh anak itu tetap akan jadi pilihan dari ayah. Tapi kita perlu memikirkan bahwa tantangan terbesar dari mertua adalah seringkali tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi antara mertua dengan anaknya. Yang mempertemukan kebanyakan sudah hampir di injury time baru dibawa ke rumah. Adaptasi itu tidak ada dan pasti akan konflik. Itulah sebabnya nasihat penting untuk anak-anak adalah sejak dini harus mampu mengkomunikasikan itu supaya tantangan-tantangan di akhir tidak akan jadi masalah buat mertua barangkali. Baik, jadi dari sisi pandangan seorang bapak adalah kalau boleh komunikasi itu berjalan sejak dini ya, Pendeta, supaya tidak ada kemungkinan konflik. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan calon mertua Kristen dalam memilih calon menantu idaman, Pendeta dan Ibu? Silakan. Oke, silakan Ibu. Ada mungkin beberapa faktor yang kita lihat. Yang pertama, menantu itu dia memikirkan budaya. Budaya dari calon menantunya. Baik. Apa budaya yang dia miliki?
apakah sama atau berbeda. Itu mungkin yang pertama dia sampaikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, faktor agama. Karena untuk mungkin kita lebih leluasa ketika kita mengetahui anak-anak kita memiliki pasangan yang memiliki agama apa. Baik. Kemudian latar belakang pendidikan, itu juga menjadi salah satu faktor ketika anak-anak kita memilih pasangannya. Dan usia. Usia juga sering menjadi salah satu faktor penunjang ketika anak-anak kita akan menikah. Ketika mereka akan menikah, kita tanyakan, dia itu sudah umur berapa? Calon yang engkau pilih itu sudah umur berapa? Berapa jarak usia yang engkau miliki dengan calon pasanganmu? Mungkin ada mertua yang merasa menantunya, aduh, mungkin sudah terlalu tua, tidak cocok, iya kan? Itu salah satu faktor yang dipikirkan oleh menantu itu sendiri atau mertua itu sendiri. Jadi harus dipikirkan lebih awal kecocokan yang nantinya akan didapatkan oleh anak-anak. Walaupun itu mungkin sedikit, tetapi harus diberitahukan faktor-faktor yang bisa menunjang sehingga anak-anak kita kemudian hari bisa memilih pasangan yang terbaik untuk dia. Baik, jadi saya setuju itu tentang budaya, latar belakang budaya, kemudian agama, latar belakang pendidikan tadi juga itu mendasar sekali ya bagi pandangan calon mertua itu terhadap seperti apa sih pasangan anak saya nanti. Iya. Pendeta ada tambahan silakan. Iya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Pendeta itulah faktor dasar. Faktor dasar untuk memilih kekasih idaman. Karena dengan kemajuan zaman sekarang ini, maka faktor-faktor penunjang itulah faktor yang paling hakiki. Kita tidak mau, orang tua tidak mau melihat anak mereka menderita. Betul. Atau tidak, dia tidak mau anaknya sesudah menikah hanya bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Maka orang tua selalu memikirkan, kadang-kala ada benturan antara anak dan orang tua yang selalu berkata kepada anak, berkata kepada orang tua, itu kan zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang. Ya, kita memang ikut zaman. Walaupun zaman berubah, tapi faktor-faktor itu tidak pernah akan berubah. Betul. Mungkin itu. Baik, jadi dari pandangan orang tua Kristen, anaknya haruslah seperti ini ya. Iya. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi pandangan mereka. Nah sekarang pendeta boleh dibagikan tips dalam memilih calon menantu idaman dari pandangan orang tua ya, khususnya baik itu calon menantu wanita atau calon menantu pria. Apa kriterianya? Harus sesempurna apa dalam pandangan orang tua? Silakan pendeta dan ibu. Silakan Ibu. Kalau dari saya sendiri, untuk memilih calon menantu pria, yang pertama dia harus orang yang takut akan Tuhan. Atau yang rohani. Kemudian dia sudah memiliki pekerjaan. Karena yang dipikirkan oleh menantu itu sendiri bagaimana anaknya nanti ketika menikah. Siapa yang akan membiayai akan kehidupan keluarga itu sendiri. Dan tentu saja harapan dari seorang menantu untuk anak mantunya ini nanti, kekasih idaman dari anaknya itu, dia harus sopan dan hormat kepada orang tua. Di sisi lain, dari pihak orang tua atau ayah misalnya, dia suka menantunya itu bekerja keras. Karena tidak ada orang tua yang suka anaknya malas. Kan begitu. Jadi yang berikut adalah dia menyukai anaknya itu punya moral dan taat beragama. Karena membina rumah tangga di dunia ini itu hanya sementara. Dia mau tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan rumah tangga yang anaknya bangun itu hanya sampai di dunia ini. Atau tidak,
hanya sampai pada perceraian. Tidak ada. Orang tua mau supaya anak-anak mereka ketika membangun rumah tangga akan sampai pada puncak, yaitu rumah tangga di surga. Maka dari pihak lelaki, dari pihak seorang ayah, yang dia mau adalah menantunya itu harus punya moral, taat beragama, dia harus pekerja keras, dan yang ketiga, dia harus bertanggung jawab. Mungkin itu. Baik, jadi dari segi spiritualnya sudah matang, moralitas ya pendeta sudah matang, dan tadi soal menafkahi pekerjaan sudah ada dan mau bertanggung jawab. Tentunya sayang ya, sayang kepada anak kita nantinya akan dijadikan teman hidup. Nah pendeta dan ibu, ada orang berpikir, atau ini kebanyakan sih umumnya, bibit harus dicek dulu, bibit, bebet, bobot. Bagaimana tanggapan pendeta dan ibu akan hal tersebut? Silakan, singkat saja pendeta. Kalau saya memang itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Tapi kalau seandainya ungkapan awal saya dimasuk pada dasar utama adalah moral itu, maka bibit, bobot, dan sebagainya itu akan menjadi hal yang kedua. Hal yang kedua. Siapa menginginkan tetap orang tua, siapapun dia, apalagi dia ayah, dia pasti akan memilih menantu yang secara kacamata mampu memanjakan mata. Dia tidak mau melihat menantunya di luar dari kacamata manusia secara normal. Tapi lepas daripada itu, tetap dia pasti akan pilih duluan yang rohani. Sesudah itu, baru hal-hal yang lain bisa ditambahkan. Baik, jadi itu bisa kemudian kan ya. Yang paling utama adalah karakternya ya, pendeta, dan kerohaniannya ya. Benar. Baik, puji Tuhan, terima kasih pendeta Roni Neman dan ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan kekasih idaman calon mertua. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan begitu menarik perbincangan kita dengan narasumber kita. Tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi program Kapas kali ini. Pendeta dan ibu, panjang lebar kita sudah berdiskusi dan sangat menarik, dan juga memberi wawasan ya tentang bagaimana orang tua memandang calon teman hidup yang ideal bagi anak-anak mereka. Nah sekarang bagaimana bila pandangan antara orang tua berbeda dengan pandangan si anak? Sehubungan dengan kekasih idaman ini, pendeta. Apa yang harus dilakukan bila berbeda, pendeta dan ibu? Haruskah dipukul? Atau dikasih punishment apa? Atau seperti apa? Yang bijaksana dari sudut pandangan orang tua Kristen. Silakan pendeta dan ibu. Memang di dalam rumah tangga tidak ada yang sama. Kembar sekalipun ada yang berbeda. Apalagi orang tua dengan anak itu sendiri. Mereka memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan orang tua Kristen sebaiknya dia jangan mempertahankan haknya sebagai orang tua. Dia hanya memberikan apa yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia harus melihat kondisi dan situasi yang sementara dirasakan oleh anaknya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya memberikan nasihat. Apa yang terbaik untuk dia. Tetapi dia yang memilih, karena dia yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangganya nanti. Jadi, bagi juga sang anak, dia jangan terlalu egois. Dia juga harus mendengarkan pendapat dari orang tuanya. Walaupun berbeda, dia bisa memilah-milah mana yang terbaik untuk dia nantinya. Ketika dia memilih akan kekasihnya nanti akan dijadikan istri atau suami yang akan mendampingi dia nanti.
Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi apa yang saya tangkap adalah orang tua sebatas memberi nasihat, tidak boleh memaksa, karena yang akan menjalani mereka sendiri, pribadi-pribadi anak-anak itu sendiri. Dan sebagai anak harus hormat juga ya, melihat bahwa kita ini belum berpengalaman tentunya dalam rumah tangga. Orang tua kita lebih berpengalaman, jadi harus didengarkan. Jangan sudah bucin, lupakan nasihat orang tua. Ada tambahan dari pendeta, silakan. Ya, jadi kalau ada satu perbedaan itu lumrah. Ada perbedaan itu lumrah. Yang perlu dibuat adalah baik dari pihak orang tua maupun dari pihak anak, ketika ada diskusi, dia harus legowo untuk menerima semua dan harus mampu mencocokkan. Walaupun ada perbedaan, saya pikir memang perbedaan itu ada, tapi pasti akan ada satu poin yang bisa cocok. Ya. Kalau seandainya satu poin yang bisa cocok, itulah yang dikedepankan. Maka pasti tidak ada orang tua yang menginginkan, sekali lagi, tidak ada orang tua yang menginginkan rumah tangga anaknya itu berantakan. Betul sekali. Tidak ada. Dan pasti orang tua, kalaupun anak memaksakan, kalimat yang lazim kita dengar adalah, biarlah kita akan ikut kemauanmu. Oh, begitu. Itu kan biasa orang tua akan ikut kemauanmu. Dan tidak pernah ada orang tua yang akan membiarkan anaknya. Walaupun itu sakit hati orang tua itu ada. Tapi dalam posisi itu, sekali lagi, rumah tangga Kristen ke depan, gunakan komunikasi yang baik. Baik. Dalam hal memilih pasangan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi saya tadi kembali pada apa yang pendeta sampaikan. Kalaupun ada perbedaan, jangan lupakan moralitas dan spiritualitas ya pendeta ya. Benar. Segi kerohanian, lihat, kemudian moralitasnya, jangan sampai tukang pukul ternyata. Terjebak nantinya. Baik pendeta Roni Neman dan Ibu, apa yang Alkitab dan pena inspirasi berikan atau nasihatkan sehubungan dengan topik kita kali ini? Silakan pendeta dan Ibu. Saya membaca satu buku, Surat Kasih bagi Pasangan Muda. Ya. Halaman 52, alinea ketiga, dia sampaikan begini. Pernikahan adalah suatu yang akan mempengaruhi dan mengubah hidup Anda, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Seorang Kristen yang tulus tidak akan maju dalam rencananya dalam arahan ini tanpa mengetahui bahwa Tuhan menyetujui langkahnya. Tidak ada yang mau memilih untuk dirinya sendiri. Tetapi akan merasa bahwa Tuhan harus memilihkan baginya. Kita tidak seharusnya menyenangkan diri kita sendiri. Karena Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri. Saya tidak mengerti apabila ada yang sampai seseorang menikahi orang yang tidak dicintainya, itu akan menjadi dosa. Tapi perasaan dan emosi alami tidak boleh dibiarkan membawa pada kehancuran. Tuhan mau hati yang penuh kasih yang utama. Artinya, dari kutipan buku itu kita dapati bahwa kita tidak perlu menang diri sendiri. Membangun satu rumah tangga harus ada ide-ide cemerlang yang harus mampu diterima dari dua belah pihak. Baik dari menantu maupun dari mertua. Sehingga rumah tangga yang mereka bangun adalah rumah tangga yang benar-benar berakar di dalam Tuhan. Amin. Dari Ibu mungkin ada yang ditambahkan? Cukup ya dari... Di dalam pena inspirasi ini mengatakan bahwa jangan pernah menikah kalau tidak saling mencintai. Bukan karena harta yang dimiliki atau apapun yang dimiliki, tapi mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lain. Karena kalau tidak ada cinta di sana, tidak ada kasih yang utama, maka itu merupakan dosa. Jadi pasangan muda-mudi harus memiliki cinta yang tulus satu dengan yang lain. Dan yang pasti ada Tuhan
bersama-sama dengan kedua pasangan yang nantinya akan menikah untuk menjadi keluarga yang bahagia. Baik, itu intinya ya, harus selalu melibatkan Tuhan dan harus ada dilandasi dengan cinta kasih ya. Nah, sebagai penutup, bolehkah pendeta dan ibu berikan kesimpulan sekaligus juga closing statement dari apa yang kita diskusikan sampai sejauh ini? Silakan pendeta Roni Neman dan ibu. Ibu, silakan. Untuk semua orang muda, pilihlah pasangan yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupanmu untuk memilih pasangan yang nantinya akan mendampingimu. Amin. Karena itu bukan hanya sementara, tetapi sampai di surga nanti, keluargamu akan bahagia bila bersama dengan Tuhan. Amin. Dari pihak orang tua, diskusikanlah dengan baik dengan anak-anakmu. Carilah jalan keluar yang terbaik dan jangan paksakan idemu untuk menjadi ide bagi pasangan anak-anakmu. Tetapi biarlah komunikasi akan dibangun dan pada akhirnya rumah tangga yang anak-anakmu bangun adalah rumah tangga yang disukai oleh Anda sendiri sebagai orang tua dan akan disukai oleh Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan saya percaya ini sangat bermanfaat pendeta dan ibu dan membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan program Kapas Amin. kali ini sehubungan dengan kekasih idaman calon mertua. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah pendeta Roni Neman mendoakan kita sekalian? Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Tidak terselami kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Kami sudah diskusi panjang tentang pembahasan kekasih idaman calon mertua. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam setiap pertimbangan-pertimbangan agung yang sementara dibuat oleh orang tua maupun bagi anak-anak. Biarlah komunikasi terus Engkau berikan dalam hidup mereka. Dan satu harapan kami Bapa, rumah tangga yang mereka bangun hari ini adalah rumah tangga yang benar-benar berakar di dalam Tuhan. Dan rumah tangga yang akan dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, semua rencana kami, hanya ada dalam tangan. Karena Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih pendeta Roni Neman dan ibu untuk informasi yang sudah dibagikan dan terima kasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai dalam tugas dan pelayanan. Amin. Baik pendeta dan ibu juga memberikan kebahagiaan bersama dengan anak-anak tercinta. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan tentunya kita bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Neman Kusen. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.